lek sedekah iku baik. Oh enggak ngerti agama, enggak roh apa-apa itu ngerti. Kalau mencuri itu jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wassalaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemauan, kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini semua menjadi penyebab kita semua dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, pagi hari ini kita bersama-sama mengangkat tema tentang ittiba'u syar'illahi ta'ala imadul iman. Mengikuti tuntunan Allah Ta'ala itu adalah imadul iman, tiangnya iman. Mengikuti tuntunan Allah Ta'ala adalah tiangnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun sahih bi isnadin sahih. Hadis sahih dengan sanad yang sahih. La yu'minu, tidak sah iman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya, keinginannya, taba'an mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa-apa yang saya bawa, kata Rasulullah. La yu'minu ahadukum, tidak sah iman seseorang, salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, keinginannya, tabaan mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang sudah saya bawa. Nah, yang dibawa Rasulullah adalah agama Islam.
yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita, kata Rasulullah, tidak sah iman kita itu kalau keinginan kita, kalau hawa nafsu kita tidak kita sesuaikan dengan agama Islam, dengan tuntunan agama Islam. Berarti konsekuensinya kita punya apapun, kita keinginan apapun, berharap apapun, harus kita bercermin dengan agama Islam, dengan tuntunan agama Islam. Kalau boleh ya terus, kalau dilarang ya berhenti. Itu namanya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya persis seperti sampean niku lho ya, disuruh berangkat subuh ngaji ngantuk-ngantuk berangkat. Wah, itu karena ngikuti Rasulullah SAW. Kalau ndak ya males, enan melungker dia maturu ngoro. Ya alhamdulillah, ini bersyukur sekali kepada Allah kita diringankan oleh Allah. Itu gak diringankan ya sebenarnya males, enan turu. Tapi lek diringankan, seneng kita itu bangun pagi, seneng, seger, nyambut anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kita wetun, nyesel, berat kalau sudah biasa ngikuti tuntunan Allah. Gak ngikuti itu rasanya ganjel, abot, gak enak. Biasa jamaah aja, coba jangan jamaah seperti ada yang hilang, ada yang ganjel gitu. Nah itu kenapa ya, fadl Allah, bonus dari Allah ketika kita mengikuti tuntunan Allah, Allah juga akan menyambut kita sehingga diringankan untuk mengikuti tuntunan Allah walau aslinya berat, seperti subuh peteng-peteng seperti ini berangkat. Apalagi sudah ada yang rodok tua ya, ada kan yang sudah rodok tua ya. Pak Hanafi rodok tua kaya Pak Hanafi ya. Sepuh apa sepah? Dua-duanya ya, sepuh dan sepah. Ya sewaktunya isuk-isuk kesandung serimpet wis tuwa, mlaku wis gak teteh, tapi sampean semangat nang masjid ini anugerah. Loh kok anugerah sih? Ya iya. Sampean ndak percaya. Dalam Quran itu dinyatakan bahwa orang-orang kafir itu ketika dimasukkan neraka, katanya Allah, andai saja mereka itu mau menebus dosanya dengan emas seberat bumi ini, nggak akan diterima oleh Allah. Apa artinya? Kita tidak nyangka selama ini, ternyata kita itu orang terkaya raya dengan iman. Dengan iman kita cuma ngasih minum sak gelas ini diterima oleh Allah. Tak terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diterima oleh Allah, nanti jadi 700 gelas, 2 juta gelas, tanpa batas gelas sesuai keimanan. Sak tetes saja diterima dengan iman. Sementara orang kafir itu andai infak seberat bumi emas nebus dosanya, nggak diterima oleh Allah. Jadi saya akhirnya ya Allah termenung, selama ini gak ngerasa ya kita, ternyata kita mempunyai kekayaan melebihi emas seberat dunia ini kalau kita iman. Lah kita mau merenung seperti itu, wakas ngaji, akas sholat, akas dakwah, akas infak, akas jurusan akhirat, akas dok. Kalau kita udah ngerasa ternyata kita lebih kaya dari Korun, dari Fir'aun, dari Elon Musk.
dari Ciputra, ternyata kita lebih kaya. Karena apa? Dengan iman itu ternyata melebihi kekayaan emas seberat bumi. Lah nggak ada cerita dalam sejarah ada satupun orang sekaya apapun punya emas seberat bumi. Lah kita dengan iman itu setetes saja diterima oleh Allah. Infak 1000 aja diterima oleh Allah. Apalagi infak 1000 triliun, kok tambah diterima. Nah, ini semua anugerah fadl dari Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada tanda-tanda itu di jamaah Nurul Iman ini. Dengan iman itu, oh Masya Allah, subuh-subuh penuh jamaah kayak gini. Selangkah ini, gak karena Allah, fadl Allah, gak tertarik dengan iman itu. Lah ini dalam rangka untuk merawat, dalam rangka menjaga, dalam rangka bersyukur, dalam rangka untuk menumbuhkan, menguatkan iman kita. Mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Syukuri Bapak Ibu sekalian, ternyata kita kaya raya ya. Cuma punya rumah 17. Ojo mana cuma punya Alphard selawe. Emas seberat bumi ini loh. Gak minder kita lebih kaya. Ternyata kita jauh lebih kaya daripada orang-orang kafir yang punya pabrik 150 dan lain-lain itu. Ternyata kita lebih kaya Bapak Ibu sekalian. Kanya wis gak usah minder, syukur, seneng, berbahagialah. Walaupun rumah ngontrak, walaupun gak patek kaya, rada gak patek sugih. Wah, itulah materi. Di akhirat ternyata kita jauh melebihi mereka itu. Malah sampean disuruh milih mana? Dikasih kekayaan kayak Fir'aun, tapi ndak iman. Dengan sampean gak patek sugih wis kaya Mas Catur ngene wis, tapi ana imane, milih ndi? Saya lek ndelok ayat itu tadi, wah ya milihan iman. Ya Mas Catur ya. Apalagi ya sik duwe lah didik-didik. Andai gak punya apa-apa pun lebih baik milih iman. Ternyata lebih berharga iman daripada emas seberat bumi, bayangkan. Kadang lek kita ndak ngaji gak ngeroso, gak tertarik blas dengan nilai-nilai iman. Kecuali wong rungkut harapan, wis kecuali wis tertarik nang iman luar biasa. Sama delok masjid-masjid lain, ono pengajian yang teko 5 tuwek-tuwek bisa nomor 95. Sendel ambek ndoweng ngene. Ambek ngantuk-ngantuk. Ya ditelateni ayo. Gak ono liyane. Daripada mati plus agamai masjidnya kosong, ya wis ditelateni. Oh, rong kutine pagi-pagi jumlah jamaah berarti 550 iki jumlahe. Ya Pak Irwan. 550 kurang didik. Luar biasa ini, luar biasa, Masya Allah. Sering makanya tak gojlok, wong-wong lebih tertarik materi daripada surga. Lek mau membuktikan, ini Pak, gampang saja ini para takmir-takmir ini lek jamaah kurang, sampai umum itu di pintu masjid itu. Sabtu pagi ada pengajian. Siapapun yang siapapun yang datang dapat uang 1 juta saja. Kira-kira penuh enggak? Ya lebih dari ini. Mau iso beber saja tadi dalan-dalan mulai wingi. Sak rungkut harapan full. Cuma 1 juta loh. Padahal yang dijanjikan surga itu enggak tertarik orang sekarang. Kecuali sampean ya jamaah Nurul Iman lain. Oh, penuh terus. Ini pun berlangsung, saya ngajar di sini selawi tahun mungkin ya. Terus berlangsung selawi tahun, luar biasa istiqomah. Wis ana sing ninggalno satu persatu. Mari ngono kita ya giliran.
Seiling saya bapak ikut dulu lenggo di kono berangkat duluan. Masya Allah, insya Allah husnul khotimah semua, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sabar bapak ibu ya, kita kan nunggu giliran dipanggil Allah. Sebelum dipanggil jangan berhenti ngaji. Ngaji itu top wis, pahalanya top, bisa menghilangkan kebodohan. Sampai ane ngantuk-ngantuk itu podo ambek saya. Umpama sing teko kene cuma golek rawon misalnya, pahalanya podo. Ikhlas gak ikhlas saya ngaji itu disamakan oleh Allah. Hanya ngaji itu yang seperti itu. Dihitung ikhlas kabeh. Nggak akan celaka orang kumpul-kumpul di tempat pengajian seperti itu, kata Allah dalam hadis qudsi. Masya Allah. Makanya saya lebih senang ibadah itu ibadah ngaji, thalabul ilmi itu enak. Paham nggak paham, ngantuk nggak ngantuk, dianggap ikhlas, dianggap serius semuanya. Insya Allah, bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita sampai detik ini masih dikasih anugerah iman. Anugerah yang luar biasa iman itu. Rawat baik-baik. Itu melebihi emas seberat bumi, bayangkan. Gak usah iri nawang kafir-kafir sing suki-suki. Di istidroj oleh Allah. Dilulu di dunia baru langsung diuncalno nang neraka. Terus gak ono ambune, gak ada gunanya semua kekayaannya. Gak ada gunanya. Seandainya punya emas seberat bumi aja mau untuk menebus dosanya nggak diterima oleh Allah. Padahal nggak mungkin ada orang sekaya apapun punya emas seberat bumi. Lagi pula untuk kembali ke dunia sesaat aja ya nggak dikasih, lewat kadung salah jalan. Maka ini luar biasa nikmat dari Allah. Kita masih hidup digunakan cari kawar ruh, thalabul ilmi, mengaji agamanya Allah, sabdanya Rasulullah. Ini nikmat yang luar biasa. Al-muslim insanun mutakamilun. Muslim itu adalah manusia yang saling menyempurnakan. Al-muslimu insanun tatakamalu fi jawanibus syakhsiyal mithaliyah. Seorang muslim itu adalah manusia yang bagian-bagian kepribadiannya saling menyempurnakan. Al-mithaliyah yang ideal. Maka seorang muslim fala ta'aradu baina qawlihi wa fi'lihi. Seorang muslim itu enggak akan bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Ucapannya A, perbuatannya ya A. Jangan ucapannya A, perbuatannya B. Nah, itu bukan ciri orang muslim begitu itu. Wala tanaqadu baina sulukihi wa fikrihi. Seorang muslim tidak bertentangan antara perilaku dan pemikirannya. Pemikirannya A, perilakunya ya A. Jangan pemikirannya A, perilakunya B. Itu bukan ciri seorang muslim. Bal huwa insanun yatawaffaku fihi al-qalbu wal lisanu ma'a sa'iri a'dha'i. Bahkan manusia muslim itu sesuai antara apa yang ada di hatinya, apa yang ada di lisannya, dan di seluruh anggota badannya. Itu sesuai. Kama yatanasaku ladahil aqlu wal fikru wal atifah. Sebagaimana seorang muslim juga sesuai antara akalnya, pemikirannya, dan perasaannya. Ideal gitu ya.
wa tatawazanu indahu ar-ruh wal jasad. Seorang muslim itu seimbang antara ruhnya dan badannya. Ya kayak sampean ini iki. Ruhnya diisi ngaji, diisi ilmu, diisi ibadah. Itu ruhnya. Tapi mari ngaji ya kerja, bukan melungker. Karena apa? Butuh makan kita, butuh minum, butuh kendaraan, butuh mobil, butuh duit. Lalek sampean wiritan tok gak ono emas lugur teko langit. Ya ndak cukup lah sekedar kayak rawon tok ngono nggak cukup. Lah sampean urip gak hanya butuh rawon tok lah, butuh anak, butuh bojone, butuh infak, butuh sedekah, bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah, bangun negara, ngasih tonggo, ngasih dulur. Lah sampean gak kerja, male dadi bebane wong. Lah itu bukan seorang muslim yang ideal. Kecuali sing wis tua-tua ya wis mari kerja soalnya. Ya wis oleh sampean wiritan tok di masjid sujud tok ya monggo, wis mari kerja soalnya. Utawa tabungane wis akeh. Malah tuntunan Islam umur 40 ke atas sudah lebih porsi akhirat lebih diperbanyak. Dunia wis dilepas kayak no anake, cucunya, kono mantune. Nah gitu sing ngurus sing nom-nom. Nah kita ya mulai balik Gus golek duit, golek donya, golek sembarang. Oh, umur 40 munggah wis menuju akhirat sing lebih banyak ya. Nah, begitu. Seimbang seorang muslim, jangan wiritan tok ndonga tok dimarahi sama Rasulullah lek ngono tok. Bukan ajaran Islam bukan gitu. Waktu kerja ya kerja, waktu ibadah ya ibadah, sehingga orang muslim akan berimbang antara kebutuhan ruhnya dan kebutuhan badannya berimbang. Dengan begitu Islam menjadi ideal, menjadi panutan, menjadi yang terdepan. Nah, gara-gara ndak begitu ya Islam sekarang morat-marit. Sing siji di pasar tok gak kenal masjid. Golek duit tok gak kenal masjid, gak kenal dakwah. Sing siji ndek masjid tok mangane njaluk. Ngenteni berkat, ngenteni dikai wong, jelek lagi gitu. Sekarang saya yang malu itu, sekarang ada budaya baru orang Islam itu malu saya ngelihat itu. Terus dulu ya malu sebenarnya, ada yang dulu. Sekarang lebih nemen, setiap ono wong mati itu kayak ngemis. Takono wong Kristen gak ono sing ngono. Wong Buddha lho sing jarine sesat, wong Hindu sing jare kafir, gak ono jauh-jauh di dalan. Mulai bapake mati, tanggane mati, dulure mati. Lah iki wong Islam sampean lihat sing mulai sapa ngono iku. Pameran kemiskinan. Wong mati kayak ngemis. Diketawai sama orang-orang katanya Islam agama yang paling jos, paling ideal, paling bagus. Wong mati kayak ngemis. Astagfirullah. Ngono Dik. Jalan provinsi Surabaya Malang ini. Ya Allah, ya apa menghentikannya ini? Jelek no wong Islam. Sing lewat itu ya duduk wong Islam tok. Tapi sampean kandhani lak gak kira ngandel. Gongkon ngaji lah gak kira gelem. Lek gongkon ngono wakas. Arek-arek sing gak ono wajah-wajah sujud pun akas lek gongkon ngono-ngono. Ya sencene embuh. Ya mudah-mudahan para ulamanya, para ustadznya ini sabar-sabar untuk nelateni bina umat ini. Ini sing dikongkon gak dikerjakno, sing gak dikongkon dikerjakno. Kita ini orang muslim ini Bapak Ibu sekalian dituntut untuk berimbang antara kebutuhan ruhnya dan jasadnya. Ya aja golek duit tok, gak kenal agama, ya jangan agama tok, gak kenal donya. Bahkan dunia ini dijadikan mazro'ah, masyatur, dijadikan ladang untuk akhirat lah, itu ganteng lah gitu.
Yantiqu lisanu bima ya'taqid. Seorang muslim itu berbicara sesuai keyakinannya. Wa tanaqisu aqidatahu ala jawarihi. Dan kemudian keyakinannya, akidahnya itu kemudian terpancar dalam anggota badannya. Begitu. Berjalan, diam, bekerja, bermasyarakat, berkawan, itu sesuai tuntunan Allah di hatinya. Fatakumu sulukuhu wa tasdadu tasarrufatu. Akhirnya budi pekerti perilakunya itu lurus, perbuatannya benar, karena nurut agama, nurut keyakinan. Fala tatamaluku syahwat, sehingga tidak dikuasai oleh syahwat. Karena dikuasai syahwat ya celaka Bapak Ibu sekalian. Syahwat itu ngajak kepada kesesatan. Syahwat nggak boleh dituruti, dikendalikan, disesuaikan dengan tuntunan Allah dalam ajaran Islam. Lah itu sing bener. Fala tudghi bid'atun, sehingga tidak disesatkan oleh bid'ah. Wala tahwi bihi mut'atun, sehingga tidak tergelincirkan oleh kesenangan, enggak terpesona oleh kesenangan duniawi. Muntalikuhu fi jami'i su'unihi wa ahwali syar'ullahi ta'ala al-hakim. Pegangannya di semua tindakannya adalah syariat Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, di mana dalam syariat Allah yang maha bijaksana itu tidak akan ada kebatilan, tidak akan ada kesalahan di semua ajarannya. Pasti benar. Nurut tuntunan Allah, pasti benar, pasti selamat. Nah sayangnya ada manusia yang gak nurut, yang buat gak karu-karuan ini dunia. Termasuk seorang yang ngaku muslim tapi gak nurut syariat Allah, gak nurut tuntunan Allah, ya melok bingung gak karuan, hancur-hancuran. Wa hadza ma yuqarriruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sah iman salah seorang di antara kalian sampai keinginannya mengikuti apa yang sudah aku bawa, kata Rasulullah, yaitu agama Islam. Harus kita sesuaikan. Kita boleh punya keinginan, tapi harus kita sesuaikan dengan ajaran agama Islam. Boleh terus, silahkan. Nggak boleh, harus kita hentikan sebelum dimurkai oleh Allah. Hakikatul hawa, hakikat hawa itu bagaimana? Hawa nafsu itu bagaimana sih? Waqad yudlaku wa yuradu bihi mujarradu isba'i syahawatin nafsi wa tahqir raqabatiha. Hawa nafsu itu yang dimaksud adalah pemenuhan seluruh keinginan nafsu untuk dipenuhi segala keinginannya. Pokoknya gak peduli agama, gak peduli halal haram, gak peduli, merugikan, yang penting happy, seneng, berhasil. Nah, itu namanya ngikuti hawa nafsu.
Naudzubillahi min dzalik. Celaka siapapun lek begitu ya celaka. Bahkan kata Al-Qur'an sampai lebih hina dari hewan itu kalau orang nuruti hawa nafsu. Balhum adol. Hum kal an'am balhum adol. Mereka itu kayak binatang, bahkan lebih sesat. Nah, semakin kesini ya memang makin terasa. Hewan itu sampai podo lanange ya kabluan, tarung tinju. Ayam itu loh, sampai gak ono sing seneng jago itu gak ada. Jago mesti memet goleki wedokan mesti. Wah, wedokan. Golek yang betina, wis hewan. Eru. Beda no lanang wedok eru. Lihat manusia sekarang. Wong jenggoten seneng wong jenggoten. Wong kumis seneng wong kumis. Lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Ngono njaluk didukung pisan. Kalah mbek pitik. Kalah mbek asu. Asu itu lho sik ero di sing wedok, di sing lanang. Yaitu apapun yang diinginkan harus dipenuhi tanpa tahu halal haram, merugikan nggak merugikan, itu namanya hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh Islam nggak boleh begitu, disuruh mengendalikan sesuai tuntunan Allah. Wa hadzal ma'na wal murad inda itlaqi kalimatil hawa. Inilah yang dimaksud ketika orang bilang hawa nafsu, yaitu keinginan yang harus dipenuhi tanpa memandang tuntunan Allah, syariat Islam, tanpa mikir untung rugi, merugikan apa enggak, yaitu namanya hawa nafsu. Yang mana itu disuruh menyesuaikan dengan tuntunan Allah. Enggak boleh dilepas. Gak boleh kita itu menuruti semua keinginan itu, tapi disuruh menyesuaikan dengan tuntunan Allah. Alhamdulillah kita juga sudah diberikan anugerah oleh Allah. Kita seperti itu. Kalau punya keinginan kita kaca dulu, Allah ridho terus lah. Sama seperti itu kita insya Allah. Bersyukur pada Allah. Kenapa? Idzal ghalib fi ayakuna mailan ila khilafil haq. Karena sudah kebiasaannya hawa nafsu itu selalu berseberangan dengan kebenaran, dengan hak. Biasanya seperti itu. Fayakunu sabilu dhalal wasyiqa. Sehingga akhirnya hawa nafsu itu menjadi jalan kesesatan dan jalan kerugian, jalan kecelakaan. Makanya biasanya orang nuruti nafsu itu biasanya lek wis sadar nangis, nyesel, karena ketika nuruti hawa nafsu itu lagi gak waras, lagi gak sadar, lagi gak normal akal pikirannya Bapak Ibu. Semua kalau sudah tobat lihat nangis gungguan. Dulu, wah mentang-mentang lek belum sadar, karena belum sadar, belum waras. Lek wis normal mesti nyesel karena nafsu itu walau ketok itu pabrik 200, duwe omah 500, duwe dhuwit piro? 1000 triliun, 10.000 triliun, hasil maksiat. Seneng lek durung sadar. Engko lek wis sadar, ya pasti nangis gungguan nyesel karena akan jadi numpleki dia sampai penyet-nyet itu nanti di akhirat. Ajur, lebih ajur dari yang ajur. Semua tambah kita turuti tambah hancur, tambah dalam nerakanya. Tambah kita turuti tambah dalam nerakanya. Bahkan nggak sampai ke akhirat kok, di dunia aja. Engko lek wis sadar lak nangis. Kenapa saya dulu seperti itu? Seperti itu nyatanya Bapak Ibu sekalian. Makanya Islam
sudah jauh-jauh hari menuntun kita supaya kita gak nuruti hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Begitu. Kita ikuti hawa nafsu, sabilud dolal wasyiko, itu jalan kesesatan, jalan penyesalan, jalan kerugian, kecelakaan. Qala Allah Ta'ala mukhatiban Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ini kepada Nabi Daud alaihissalam di surat Shad ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wala tattabi'il hawa. Daud, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kata Allah kepada Daud dan kepada seluruh manusia. Fayudillaka, sehingga hawa nafsu itu akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Nah begitu, akibatnya itu menyesatkan dari jalan Allah. Mana lebih celaka dari sesat dari jalan Allah? Nggak ada lebih hancur, lebih celaka, lebih rugi dari orang yang tersesat dari jalan Allah. Nah, supaya nggak tersesat, kata Allah, nasihat Allah, jangan ikuti. Kalau nggak diikuti gimana? Ya dilawan. Hawa nafsu itu dilawan, dikendalikan, dipaksa. Siapa itu yang Cina itu, Kohlim ya, yang muda ganteng itu yang sering muncul di YouTube. Mengatakan dia, kenapa kita harus maksa ini, maksa itu, sholat, maksa haji, maksa umroh, maksa dakwah. Dia jawab, lebih baik saya memaksa diri untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Gitu. Memang ke surga harus dipaksa Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak dipaksa, ya buat berat. Kenapa? Melawan nafsu. Itu abot. Makanya menjadi jihad terbesar melawan hawa nafsu. Nah, nggak kita paksa, nggak iso Bapak Ibu sekalian. Iya kalau ke neraka gelundung, nggak belajar, nggak maksa pun nyampe, enak karena sesuai dengan nafsu. Tapi kalau ke surga, nggak maksa nggak bisa. Orang ke surga itu mendaki, yang sudah sadar, yang ingin masuk surga, yang sudah berusaha, belum tentu nyampe kok. Bisa kecantol, bisa gelundung, bisa sak jam sak durung mati murtad, bisa, naudzubillah min dzalik. Harus maksa kalau ke surga. Itu pun belum ada jaminan nyampe kok. Ya harus kita berdoa bareng kepada Allah supaya ditolong oleh Allah supaya nyampe ke puncak surga sana. Ya benar itu. Mendingan memaksa diri masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Naudzubillah min dzalik. Makanya fata morgana ya, orang-orang yang hanya nomor satukan dunia, kesenangan, hawa nafsu, keberhasilan dunia, itu fata morgana kalau tidak didukung dengan iman. Sampah aja, tumpukan sampah dan dosa. Naudzubillah min dzalik. Monggo silakan capai semua kesenangan dan cita-cita, tapi ingat harus disesuaikan dengan tuntunan Islam. Tidak hindari, di dunia sementara saja. Sebentar lagi kita akan mati dan semua keberhasilan dunia itu akan kita tinggalkan kecuali yang sesuai dengan tuntunan Islam, itu kita bawa mati. Ittiba'ul hawa mansya'ul ma'asi wal bid'ah wal irad anil haq.
Mengikuti hawa nafsu itu adalah sumber maksiat. Wal bid'ah sumber bid'ah. Wal i'rad anil haq sumber berpaling dari kebenaran. Itu ngikuti hawa nafsu itu sumbernya dari situ. Faman istarsala fi syahwatihi wa ata nafsahu hawahu jarathu ilal ma'asi wal atham. Maka barang siapa yang melepas keinginan syahwat-syahwatnya, wa ata nafsahu hawahu, dan memberikan kendali hawa nafsunya kepada hawa nafsunya, jarathu ilal ma'asi wal atham, maka hawa nafsunya itu pasti akan menyeret dia kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, ini bahayanya. Wa auqathu fi mukhalifati syar'illah azza wa jalla, dan dia akan dijatuhkan kepada perbuatan yang melanggar syariat Allah. Itu kalau kita nurut hawa nafsu akan seperti itu. Makanya nggak boleh diturut hawa nafsu itu. Harus disesuaikan, dikendalikan sesuai tuntunan Allah. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadum, nggak sah iman salah seorang di kantilan itu, nggak sah sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita gerayai, kita selama ini gimana? Sudah nurut tuntunan Rasulullah apa enggak? Atau jangan-jangan nuruti hawa nafsu aja, naudzubillah. Terus kadung, ya segera taubat mumpung belum terlambat. Wa fil haqiqah, dalam hakikat disebutkan man harafal munharifun, seseorang itu tidak akan menyimpang. Wa ma ibtada'al mubtadi'un, seseorang enggak akan bikin bid'ah. Wa ma a'radul kafirun al fasikun, dan orang-orang kafir, orang fasik itu enggak akan berpaling anil manhaj al qawim wal haq al mubin, dari manhaj, dari tuntunan yang lurus, wal haq al mubin, dari kebenaran yang nyata, yaitu agama Islam. Li adami wuduhil haq, karena kebenaran tidak jelas. Au adami iktinaihim bi, atau tidak yakin bahwa kebenaran itu tidak jelas. Bukan seperti itu. Karena apa? Fal haqqu wadihun, karena kebenaran itu jelas, gamblang terang. Wal batilu mutalabisun li julajin, begitu juga kebatilan itu jelas. Orang ateis, komunis, orang nggak percaya Allah itu loh, tahu lek sholat itu baik, lek sedekah itu baik. Oh, nggak ngerti agama, nggak roh apa-apa itu ngerti. Kalau mencuri itu jelek. Makanya walaupun komunis Cina sana nggak beragama, nggak percaya Tuhan, wong korupsi ya dipateni, wong korupsi dipateni. Kenapa? Merugikan negara, rakyat, jutaan orang. Lah sampean sing ngerti agama, wong korupsi malah dikonco, dibarengi, dijak bareng korupsi bareng-bareng. Sakno rakyat melarat terus. Korupsi tambah gak tanggung-tanggung sekarang, ngeri saya ngelihatnya. Kasihan ya opo anak cucu kita nanti. Ya suwe-suwe entek ajur negara ini bubar, Pak. Kalau buat korupsi terus. Ya mesti kok ono sing nagih utang. Negara ini dijual, rakyatnya dijual, bagaimana nanti? Maka nih, jangankan orang muslim yang punya iman, Cina yang ngerti yang komunis itu, lek korupsi itu bahaya dan jelek, jahat. Makanya korupsi bunuh, hukum mati. Akhirnya maju Cina, lihat itu.
Begitu juga di Korea Utara yang nggak ngerti agama itu. Di Jepang itu baru indikasi belum jelas korupsinya aja mundur, harakiri, bunuh diri. Lah dulure Mas Catur guyang guyu adik dada korupsi. Ya apa Mas Catur? Jak ngaji ae rene. Waktu Ustaz Fadil ngomong melo. Jangan-jangan Ustaz Fadil dadi pejabat ngono pisan. Ya boleh ngono. Naudzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya enggak daftar jadi pejabat, harus dikorupsi. Kemarin ada daftar untuk gubernur, saya enggak daftar. Jadi pilih wali kota, nanti presiden kemarin saya enggak daftar juga. Apa? Sopo sing milih kan gitu, kan sing milih daftar. Tapi ya alhamdulillah kan sing milih malah gak kepingin. Oh, kok jangan-jangan gak kuat korupsi pisan. Celaka mending ngene ae wis ngaji, mari ngaji mangan sarapan. Mari mulih wis enak. Ya Mas ya. Tanggung jawab ade gak abot-abot. Gak kuat ya ndelok koyo ngene. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu tobat ya, supaya negeri kita ini makmur, rakyatnya makmur, maju kan gitu. Karena lain ndak ngono, gak ono akeh barang kayak korupsi. Wa inna ma yudafi'ul hawa al-mutba. Qala ta'ala. Wa inna ma bidafi'il hawa al-mutba. Sungguhnya disuruh kita itu melawan hawa nafsu yang diikuti. Allah berfirman surat Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam. Kalau mereka manusia itu tidak menyambutmu, ajaranmu Muhammad, gak nerima, fa'lam, ketahuilah. Innama yattabi'una ahwa'u. Mereka itu enggak ngikuti kamu Muhammad itu karena mereka ngikuti hawa nafsunya. Bukan tidak tahu Nabi Muhammad benar, Islam benar, bukan tidak tahu, tapi karena ngikuti hawa nafsunya. Orang-orang kafir sebenarnya tahu lah Islam benar. Satu-satunya agama yang benar tahu, termasuk Yahudi itu tahu, bahkan lebih tahu mereka daripada kita. Orang Yahudi itu udah beriman dengan Nabi Muhammad, dengan Quran sebelum Nabi Muhammad lahir. Duluan mereka. Persis kata Allah, taunya itu seperti mengetahui anaknya sendiri. Tapi justru karena tahu malah kufur sampai sekarang. Kenapa? Ngikuti hawa nafsunya. Kenapa? Iri. Oleh Nabi Muhammad tidak diturunkan dari keturunan Bani Israel. Iri sampai sekarang jadi tidak beriman. Nah itu namanya ngikuti hawa nafsu. Nah kita orang-orang di sekitar kita, dulur-dulur kita kabeh sing gak gelem ngaji itu apa? Gak ero lek ngaji bagus, gak ero lek ngaji oleh panganan, oleh minuman, oleh macam-macam, ketemu konco baik-baik, gak ero. Apa gak gelem ngaji? Nafsu, males kan gitu. Nah, kita paksa, males sesuatu yang baik kok malas, kita paksa, kita lawan. Engko lewis kita lawan, Allah nyambut enak. Wis jadi enak, wisan enteng. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi huda minallah. Kata Allah, siapakah orang yang lebih sesat mimman dibanding orang ittaba'a hawahu yang mengikuti hawa nafsunya bi ghairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Artinya sangat tersesat Bapak Ibu sekalian orang yang mengikuti hawa nafsu kata Allah. Maka hawa nafsu harus dilawan, harus dikendalikan agar supaya kita tidak sesat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah dapat banyak ilmu pagi hari ini dari Allah, dari Rasulullah.
mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan tawasul dengan ngaji ini semua yang punya masalah oleh Allah diselesaikan semuanya dengan yang terbaik. Semua yang belum dapat jodoh, yang soleh solihah. Semua yang bisnis mudah-mudahan sukses semua, barokah semua. Semua yang kuliah juga dilancarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan iman kita semuanya dikuatkan oleh Allah sampai kita husnul khotimah, sampai kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dulu Bapak Ibu para jamaah sekalian. Sudah habis waktunya. Semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada yang salah, ada yang kurang. Itu dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.